Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Iya. Hadir. Nafi, Hadir. Mut, Hadir. Nurul, Hadir. masuk semuanya ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, ada yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Saya, Bu. Ya, Liza. Materi kemarin tentang pengertian demokrasi secara bahasa dan istilah. Iya, bagus sekali. Materi kemarin tentang pengertian demokrasi secara bahasa dan istilah. Lalu ada yang masih ingat apa pengertian demokrasi secara bahasa? Saya, Bu. Ya, Kak Nafi. Secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, demokrasi, ayat atas kekuasaan. Iya, bagus sekali. Kemudian materi kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwid Quran surah Al-Imran ayat 159 dan menganalisis tentang isi kandungan Quran surah Al-Imran ayat 159 beserta hadis yang terkait dengan ini. Sebelumnya kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Baik, untuk yang pertama yaitu Fabima. Fabima hukum bacaannya menjadi matobi'i karena ada kata diikuti huruf alif. Kemudian rahmatin minallahi. Rahmatin min hukum bacaannya menjadi idgham di gunnah karena ada tanwin diikuti huruf min. Kemudian linta hukum bacaannya menjadi ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf ta. Kemudian fadzan walidha hukum bacaannya menjadi idghar karena ada tanwin diikuti huruf wain. Kemudian lam faddu menjadi ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf fa. Kemudian min haulika hukum bacaannya menjadi idghar karena ada nun sukun bertemu fa. Lalu anhum wastaghfir hukum bacaannya menjadi idghar syafawi karena ada mim sukun diikuti huruf wawu. Kemudian fil amr hukum bacaannya menjadi Idghar qamariyah karena ada alif lam sukun bertemu huruf hamzah. Kemudian alallahi hukum bacaannya menjadi lam tafhim karena Abdul jalalah datang setelah fathah ya. Kemudian al mutawakkilina hukum bacanya menjadi mas'arif sukun karena ada matobi'i diikuti huruf hidup baru dibaca sukun ya. Sekarang ibu tes Baiza min halika hukum bacaannya menjadi idghar. Kenapa? Nun sukun diikuti huruf H. Ya, nun sukun diikuti huruf H. Kemudian fil amr Mbak Nafi hukum bacanya menjadi Idghar qamariyah. idghar qamariyah. Kenapa?
Alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Iya, alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Kemudian sekali lagi ya, lintal, Biza, untuk bacanya ikhfa, karena Nun sukun diikuti huruf fa. iya, nun sukun diikuti huruf ta. Oke, sekarang setelah kita mempelajari pembacaan tajwid dari Quran surah Ali Imran ayat 159, sekarang kita beralih ke isi kandungan surah Ali Imran. Nah, untuk yang pertama yaitu dalam menghadapi suatu masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Seperti yang terjadi pada zaman dahulu dalam perang Uhud, sebagian kaum muslimin mengalami pelanggaran dalam perang tersebut sehingga menyebabkan mereka semua mengalami kekalahan. Nah, di sini Rasulullah tidak marah kepada mereka. Bahkan Rasulullah memohonkan ampun atas pelanggaran yang mereka buat. Kemudian yang kedua yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menyepakati. Misalnya terjadi suatu musyawarah yang mana di sini musyawarahnya diambil dengan cara voting. Nah, misal pendapatnya Mbak Nafi lebih besar daripada Mbak Iza. Misal Mbak Nafi mendapatkan voting 80% dan Mbak Iza 20%. Nah, maka yang diambil adalah suara terbanyak. Nah, di sini sikap Mbak Iza itu harus legowo, lapang dada menerima kesepakatan yang telah disepakati, yaitu pendapat yang paling banyak, pendapatnya Mbak Nafi. Karena apa? Karena di sini Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Untuk materi kali ini dicukupkan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, Mbak Iza, silakan. adakah hadis yang menerangkan tentang pentingnya bermusyawarah? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Untuk hadis tentang bersikap musyawarah itu sebenarnya ada beberapa riwayat ya. Salah satunya ada riwayat dari Imam Tirmidzi yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu Ahmadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan menurut pandangan sahabat bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang paling demokratis. Beliau selalu melibatkan para sahabatnya untuk dimintai pendapatnya, terutama dalam urusan peperangan. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya untuk hadis. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak Bu. Tidak ada. Kesimpulannya, dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 ini Allah menjelaskan bahwa setiap manusia hidup itu tidak terlepas dari masalah dan persoalan hidup. Untuk itu mereka harus memecahkan masalah tersebut. Adapun cara menyelesaikan persoalan hidup menurut Quran surah Ali Imran ayat 159 yaitu dengan cara meneladani dan mencontoh sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara tadi bersikap lemah lembut berdasarkan rahmat Allah. Dan setiap persoalan itu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, baik, untuk pertemuan minggu depan kalian Ibu kasih tugas mengerjakan tugas evaluasi halaman 79. Nanti kita bahas bersama-sama di pekan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri, marilah kita bersama-sama membaca bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada salah-salah kata dalam ibu menyampaikan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.